Bayangin kamu baru aja nikah tapi bukan ucapan selamat yang datang melainkan tudingan, fitnah, dan hujatan berjilid-jilid di dunia maya. Itulah yang kini dialami Sheila Arika, pengantin muda asal Pacitan yang viral karena menikah dengan Mbah Tarman, pria berusia 74 tahun. Bukan cuma karena perbedaan usia mereka yang bikin kaget, tapi juga karena mahar pernikahan yang nilainya luar biasa, selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Namun siapa sangka mahar yang awalnya dianggap bukti cinta justru berubah jadi sumber badai fitnah yang panas di jagat maya. Awalnya pernikahan Sheila dan Mbah Tarman berlangsung sederhana dan sah secara hukum. Namun begitu video akad nikahnya menyebar, sorotan publik langsung tertuju pada momen saat penghulu menyebutkan mahar. Saudara Tarman, ya, saya nikahkan Sheila Arika binti Arif Supriyati kepada saudara, yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Kedengarannya mewah kan? Tapi dari situlah semuanya berubah. Netizen mulai curiga. Beberapa pengguna media sosial menyebut cek itu palsu, bahkan menuding bahwa format dan cap pada cek tampak aneh. Jadi kami sudah melakukan riset ya. Maka yang muncul adalah nomor seri yang sama, kemudian stempel yang sama, mungkin namanya aja yang beda. Kemudian di sini kalau mau mengatakan bahwa ini pencemaran nama baik, khususnya saya yang khusus di masalah dokumen ini. Oke. Dan kemudian ada juga di sini blog Bella ini. Bella Alisafira sudah memposting tahun 2020 pada tanggal 13 April. Spesimen yang ditampilkan sama persis nomornya dengan punyanya Pak Tarman yang difoto pengantin itu. Di sini ada logo dan tanda tangan yang sama persis, ada nomor yang sama persis, dan ada materai 3.000 yang sudah expired. Dan ini kalau memang benar-benar ada cyber police, fakta di depan mata, pemalsuan ini sama seperti pemalsuan uang, materai, sertifikat, pita cukai, ya kan, uang palsu. Nah ini cek palsu, wedhus ning Pacitan iso entek gara-gara iki, nek wong ora ngerti radio edukasi. Sapi ning wong Pacitan iso entek gara-gara cek palsu ini iki. Tanahnya bisa habis orang Pacitan kalau dibiarkan saja dokumen-dokumen seperti ini bertebaran, berkeliaran komplotannya, sindikasinya seperti Meko Graha, Pak Vindo 2009 kan. Apa yang di dalamnya? Ini penipuan. Modusnya adalah ditinggalkan di rumah-rumah, di jalan-jalan. Udah ada foto pelaku juga di sini, mungkin ngambil dari mana? Apa foto Mbah siapa itu? Lihat, stempelnya sama. Ini perusahaan fiktif dan digunakan untuk menipu berkali-kali semenjak tahun 2009. Hati-hati jika menemukan dokumen-dokumen seperti ini, terus ada nominal ceknya nilai miliaran, ya kan? Ada stempelnya seperti ini, ya. Ini miliar juga. Ada yang bilang cek tersebut mirip dengan spesimen contoh yang bisa diunduh gratis di internet. Kami juga masyarakat, gitu, yang menemukan bukti-bukti di lapangan. Itu kejadian sudah terjadi tahun 2009, 2010, kami sudah punya datanya, ya. Terkomplotan itu, dan Pacitan tidak baik-baik saja, saudara. Ya, buktinya ini loh, nih, lihat sendiri. Ada di beberapa situs, kalian tinggal browsing aja. Nomor seri dari cek itu sama semua. Stempel perusahaannya fiktif, stempelnya sama semua. Parahnya lagi, muncul juga kabar lama bahwa Mbah Tarman pernah tersandung kasus penipuan pada tahun 2022 dan itu semakin memperkeruh suasana. Tapi dia selalu mempunyai proyek, Mas, kayak proyek, menjanjikan proyek biar seolah-olah proyek itu nanti menghasilkan uang gitu loh, Mas. Iya, itu saya masuknya ke pedang samurai itu, Mas. Oke. Dan itu pedang samurai dulu nominal bukan M lagi, udah T, Mas. Udah masuk ke T. Dia selalu mengiming-imingkan orang uang, intinya gitu terus, Mas. Intinya dia selalu ngiming-imingin uang. Mbak Sheila ini cuma diiming-imingi 3M, Mas. Saya diiming-imingi 5M, Mas. Sama mobil Toyota Ribbon dulu. Berjalan sampai 1 tahun, Mas. Dengan pengunduran waktu alasan belum cair, uangnya belum keluar. Dia juga punya berkas-berkas kayak amplop-amplop gitu, Mas, amplop coklat yang berstempel Mandiri juga. Spekulasi pun makin liar.
Banyak yang khawatir, jangan-jangan Sheila hanyalah korban janji manis belaka. Namun di tengah hujatan dan fitnah yang menumpuk, muncul satu hal yang tak kalah viral, rekaman suara diduga milik Sheila Arika sendiri. Dalam rekaman yang tersebar di TikTok, suara perempuan yang disebut-sebut sebagai Sheila terdengar tegas dan penuh emosi. Tidak perlu membahas ranah cek ataupun apa. Karena cek itu mahar untuk saya dan mahar itu adalah sifatnya pribadi. Itu urusan saya dengan suami saya. Ini bilang ceknya itu palsu, kayaknya palsu. Kalau sampai gini ya, tunggu aja nanti. Sampai cek itu, uang keluar, semuanya. Saya tuntut kalian yang bilang cek palsu. Hati-hati ya, pokoknya untuk semua yang ada di live. Sampai ada menyebarkan informasi palsu, saya bisa tuntut kalian. Menariknya, tak lama setelah rekaman itu viral, akun yang pertama kali menuding cek tersebut palsu justru mengunggah video permintaan maaf. Maaf di sini, saya sudah minta maaf di rumah gitu loh kak. Sampun sudah. Meski begitu, netizen tetap terbelah. Ada yang masih ragu, tapi ada juga yang memilih untuk menghormati keputusan pasangan ini. Kisah Sheila dan Mbah Tarman jadi pengingat penting bahwa di era digital setiap hal bisa viral, bahkan urusan paling pribadi sekalipun. Satu video singkat bisa mengubah hidup seseorang dari bahagia jadi bahan gosip nasional. Dan kini semua mata tertuju pada satu hal, apakah cek 3 miliar rupiah itu benar-benar akan cair atau hanya janji manis belaka? Yang jelas apapun hasilnya nanti kisah ini bukan cuma soal cinta dan uang, tapi juga soal bagaimana media sosial bisa menguji kesabaran, kepercayaan, dan kebenaran.